Selamat berjumpa kembali para sahabat pada materi saya yang ke-13 mengenai value proposition. Ke-12 materi yang lain dapat para sahabat lihat pada YouTube channel saya berikut ini. Topik materi saya sebelumnya adalah mengenai pembuatan visi dan misi berdasarkan 3 pertanyaan pembentuk mission statement yang dibuat oleh Profesor Chris Budd. Nah, salah satu pertanyaan adalah mengenai distinction. Pada materi ini kita sudah melakukan uji coba mengenai relevansi atau validitas dari 3 pertanyaan pembentuk mission statement ini pada pernyataan misi Bank BCA, BRI, Mandiri, Facebook, dan Instagram. Seberapa jelas atau seberapa tajam pernyataan distinction pada perusahaan-perusahaan tersebut dalam pernyataan misi mereka, saya serahkan kepada opini para sahabat. Nah, berikut ini saya akan menyampaikan lagi perspektif distinction, namun dengan menggunakan istilah atau terminologi lain yang biasa dikenal dengan value proposition. Harapan saya semoga pengetahuan kita semua akan semakin diperkaya oleh beragam pengetahuan dari penulis-penulis manajemen yang baik ataupun yang sedang tren saat ini. Value proposition pada pembahasan ini dibuat terpisah dari pernyataan misi organisasi, kemudian divisualisasikan. Kita akan ambil contoh dari perusahaan Subaru, Samsung, dan FedEx. Kita akan belajar dari mereka. Kita mulai dengan pengertian dari value proposition. Value proposition adalah sebuah nilai yang sudah dijanjikan oleh perusahaan yang akan diterima oleh pelanggan apabila mereka membeli produknya. Ada 3 elemen penting yang harus ada pada setiap value proposition, yaitu kelebihan produk yang ditawarkan, manfaat yang didapatkan ketika pelanggan menggunakan produk tersebut, dan alasan kenapa pelanggan harus memilih produk tersebut dan apa yang membedakannya dengan produk dari pesaing. Ini yang oleh Profesor Chris Budd disebut dengan distinction atau faktor pembeda. Berikut ini adalah cara membuat value proposition. Jadi kita bisa mengetahui atau mempelajari dulu dari visi dan misi mereka. Para sahabat bisa lihat di materi saya berikut ini. Kemudian melakukan riset pada calon pelanggan untuk mengetahui profil pelanggan dan peta nilai. Para sahabat bisa mempelajari dari materi YouTube saya ini. Kemudian kita juga perlu mengetahui profil daripada pesaing sebelum kita merumuskan value proposition kita dan kemudian memvisualisasikannya. Mari kita lihat pernyataan visi dan misi dari perusahaan mobil Subaru. Ini adalah visinya, kemudian ini adalah misi, ada 3, yaitu berusaha untuk menciptakan teknologi canggih dalam menghasilkan produk-produk khas dengan tingkat kualitas tertinggi. Perusahaan juga bertujuan untuk mempromosikan keharmonisan dan selalu berusaha menjadi perusahaan yang dinamis dan progresif. Pada saat melakukan riset atau profiling pelanggan, ada 3 pertanyaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah apa keuntungan yang diharapkan oleh pelanggan dan bagaimana perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut, apa kesulitan yang dihadapi oleh pelanggan, dan bagaimana perusahaan berusaha untuk meredakan atau menghilangkan kesulitan tersebut, dan apa tugas atau pekerjaan pelanggan yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Ini biasanya akan terkait dengan aspek emosional, aspek sosial, dan aspek fungsionality. Perusahaan akan menjawab dalam bentuk produk dan layanan
yang akan mampu memenuhi atau mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan. Kita mulai dengan yang pertama. Pelanggan Subaru mengharapkan mobil yang aman dan kinerja yang prima. Perusahaan melakukannya dengan cara membuat ground clearance yang cukup agar melindungi kendaraan dari kerusakan lingkungan dan membuat teknologi canggih untuk mengurangi crash dan membuat perjalanan jauh menjadi lebih aman. Kesulitan apa yang dirasakan oleh pelanggan? Pelanggan membutuhkan mobil yang tahan segala medan dan tahan segala cuaca. Perusahaan menjawab dengan membantu pengemudi melalui teknologi agar dapat melihat dengan lebih baik ke depan untuk dapat mencegah tabrakan, mengelola cruise control, dan melakukan pengereman secara otomatis dalam situasi darurat. Kemudian apa masalah yang ingin diselesaikan oleh pelanggan? Pelanggan mengharapkan dapat menjelajahi tempat-tempat yang sulit dengan kendaraan yang handal dan aman. Nah, perusahaan menjawab kebutuhan tersebut dengan membuat fitur-fitur terkait dengan pengereman pratabrakan otomatis, kontrol jelajah adaptif, pemusatan lajur, dan Subaru menyediakan merek mobil yang populer. Jadi di sini ada aspek functionality dan ada aspek sosial, dalam pengertian ada kebanggaan tersendiri bagi pelanggan untuk menggunakan mobil Subaru. Atas dasar visi misi profiling pelanggan dan peta nilai, Subaru membuat value proposition sebagai berikut. The most adventurous, most reliable, safest, best Subaru Outback ever. Value proposition ini bisa ditambahkan dengan penjelasan lanjutan yang kemudian divisualisasikan menjadi gambar sebagaimana berikut ini untuk memberikan kesan yang lebih impresif atau mendalam kepada pelanggan. Para sahabat dapat menilai apakah value proposition Subaru sudah sesuai dengan kriteria yang pernah kita bahas di depan. Saya kembalikan kepada opini para sahabat sekalian. Kemudian kita lanjut kepada visi dan misi Samsung. Visi Samsung adalah menginspirasi dunia dengan teknologi, produk, dan desain yang inovatif yang memperkaya kehidupan masyarakat dan berkontribusi pada kemakmuran sosial dengan menciptakan masa depan baru. Sedangkan misinya, kami akan mengabdikan sumber daya manusia dan teknologi kami untuk menciptakan produk dan layanan yang unggul sehingga berkontribusi pada masyarakat global dengan lebih baik. Keuntungan yang diharapkan pelanggan adalah pelanggan menginginkan cara lengkap untuk menikmati media, bekerja secara produktif, bersenang-senang, dan semua pengalaman ada di telapak tangan mereka. Perusahaan menjawab dengan menawarkan desain yang unik dan ekspansif dengan kemampuan lebih dari smartphone rata-rata, kemudian menawarkan teknologi paling canggih agar dapat membantu pelanggan melakukan tugas untuk memenuhi pekerjaan dan bermain. Kesulitan yang dihadapi pelanggan adalah ukuran yang membatasi tampilan, hiburan, permainan, dan kemampuan kerja. Perusahaan menjawab dengan menampilkan konten dalam tampilan seperti tablet dan menampilkan hingga 3 aplikasi secara bersamaan.
Tugas yang akan diselesaikan adalah pelanggan Samsung diharapkan paham teknologi dan mengikuti tren terbaru didorong oleh efisiensi dan gaya hidup yang aspiratif. Perusahaan menjawab dengan produk dan layanan sebagaimana berikut ini. Dari visi, misi, profiling pelanggan, dan peta nilai yang dibuat oleh Samsung, maka Samsung merumuskan value proposition-nya sebagai berikut. Get ready to unfold your world. Artinya, bersiaplah untuk membuka duniamu. Ini adalah tambahannya bahwa Samsung menyediakan produk premium, tahan lama, sudah 5G, dan menjanjikan bahwa melalui produk itu pembeli akan dapat bekerja dan bermain seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para sahabat dapat menilai apakah value proposition Samsung sudah memenuhi kriteria seperti yang disebutkan di depan. Opini saya serahkan kepada para sahabat sekalian. Kita lanjut dengan pernyataan visi dan misi FedEx. Visinya menjadi perusahaan jasa kurir yang dinamis dan progresif, yang memanfaatkan teknologi dan berdampak pada kehidupan semua orang. Visinya akan menghasilkan imbal balik finansial yang superior bagi para pemilik saham dengan menyediakan layanan logistik, transportasi, dan layanan terkait lainnya yang bernilai tambah tinggi melalui perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara terfokus. Keuntungan yang diharapkan bahwa pelanggan menginginkan cara-cara pengiriman atau pengembalian pesanan tanpa kerumitan. Perusahaan menjawab dengan menyediakan agar supaya pelanggan dapat mengirimkan paket mereka di tempat yang paling mereka sukai dan merasa tenang mengetahui di mana paket mereka berada setiap saat. Kesulitan pelanggan nggak mau repot-repot. Perusahaan menjawab dengan menyediakan ribuan lokasi pengantaran FedEx di seluruh negeri, kemudian pelanggan menerima pemberitahuan ketika sebuah paket sedang dalam perjalanan, dan bahkan memberitahu pengemudi di mana harus menempatkan paket tersebut. Tugas atau pekerjaan pelanggan FedEx ingin berbagi ide dan inovasi dengan individu lain dengan pengiriman barang ke seluruh dunia. Perusahaan menjawab dengan menyediakan produk dan layanan di mana paket pengembalian menjadi nyaman, kemudian manajer pengiriman FedEx juga dapat mengubah rute atau menjadwal ulang pengiriman agar sesuai dengan jadwal pelanggan. Value proposition-nya adalah manage your home deliveries. Ini adalah tambahannya, ya, sehingga setiap pelanggan merasa nyaman dan dia mengetahui barang yang dia kirim atau barang yang dia pesan itu dapat diketahui setiap saat. Demikian para sahabat materi value proposition pada kali ini. Terima kasih atas perhatian para sahabat sekalian. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih.